Wa idzan fahadhi rukhsah al-jadidah. Jadi dengan demikian dispensasi yang baru ini fi halati khaufil fitnati, pada saat ada ketakutan terhadap fitnah dari musuh, ya, rasa takut barangkali diserang oleh musuh umpamanya. Na'ni maknan jadidan, ini artinya makna yang baru, ya, makna sholat qasar yang baru. Ghairu mujarradil qasr al-murakhas, bukan semata-mata hanya dalam pengertian qasar sebagai dispensasi. Likulli musafirin, bagi setiap orang yang musafir. Innama huwa qasrun fi sifatis salati dzatiha, tetapi qasar di sini menyangkut sifat salat itu sendiri. Jadi qasarnya bukan qasar rakaat saja, tapi qasar menyangkut sifat dari salat itu sendiri. Kal qiyami bila harokatin wala ruku'in wala sujudin wala qudin li tasyahud, seperti berdiri, ya, bila harokatin tanpa harus ada gerakan, bila ruku'in tanpa ruku, wala sujudin dan tanpa sujud, li tasyahud wala qudin dan juga tanpa duduk li tasyahud untuk baca tahiyat, ya. Haitsu yusalli ad-daribu fil ardi, di mana orang sedang dalam peperangan, menghadapi peperangan itu melakukan salat qaiman, berdiri, wasairan dan berjalan, waraqiban dan sambil naik kuda, wa yumi'u lirruku'i wasujud, dia hanya memberikan isyarat saja untuk menunjukkan sedang sujud atau sedang ruku. Nah, cerita ini adalah pernah saya sampaikan. Ini kejadiannya adalah benar saya alami. Suatu hari saya di Jakarta dulu, di Jatinegara, ya, dekat stasiun Jatinegara, menjelang asar. Saya belum sholat asar, jalannya macet total, nggak bisa bergerak, mungkin ada kecelakaan atau Jakarta memang begitu kan. Saya belum sholat asar, matahari sudah hampir tenggelam. Apa saya tinggal mobil itu di tengah jalan, saya sholat dulu, musola nggak ada, tempat wudhu nggak ada, atau bagaimana, atau nggak sholat? Supaya jangan dikatakan kita meninggalkan sholat, maka saya sholat juga di mobil itu. Ambil wudhu enggak. Bagaimana wudhunya? Sholatnya gimana? Menghadapnya, yang usah menghadap ke kiblat, yang kita hadapnya mana? Rukunya gimana? Yang nggak ada ruku. Sujudnya yang nggak ada sujud. Jadi gimana? Membaca Fatihah, usolli fardal asri arba rakaatin ihtiraman lil waqti, menghormati waktu. Sebab sholat macet nggak ada di fikihnya nih. Ya kan, sholat dalam keadaan jalan macet kan nggak ada. Yang Imam Syafi'i saja tidak memprediksi, bahwa Imam Syafi'i sendiri tidak memprediksi bahwa nanti di akhir zaman orang haji berjubel berjuta-juta, ya kan, sehingga putusan batal wudhu pun nyenggol istri batal. Berarti ijtihad Imam Syafi'i tidak memprediksi bahwa menyentuh tangan perempuan, menyentuh perempuan lain membatalkan wudhu ketika pada kondisi seperti haji. Berarti kalau Anda bersikukuh bermadzhab Syafi'i, ya pasti tidak bisa melakukan haji.
Tidak mungkin Allah memutuskan menyenggol kulit perempuan membatalkan wudhu. Seandainya dengan sebab itu Anda tidak bisa melakukan haji. Tetapi saya tidak mau menyalahkan Syafi'i karena saya juga bermadzhab Syafi'i. Itu aja. Jangan salah paham. Nah, itulah makanya jadi harus kita sadari sendirinya bahwa sholat qasar itu bukan qasar mengurangi, artinya qasar dari ruku, dari sujud, dari tasyahud. Artinya ya sholatnya ya sambil lari, sambil tiarap, sambil manggut senjata. Jadi gimana? Seperti sholat saya di mobil. Usolli fardhu asri arba rakaatin ihtiraman lil waqti, Allahu akbar, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, begitu ruku menunduk sedikit. Ya, ini tidak bangun lagi, mau sujud menunduk agak sedikit, baca subhana rabbil a'la, lalu duduk lagi, rabbi firli, sujud lagi, hanya dengan isyarat saja. Sudah seperti itu. Berarti kita tidak meninggalkan sholat asar. Tetapi setelah sampai di rumah itu kita qadha sholatnya itu. Nah gitu. Ya jalan keluar. Mau saya bilang ijtihad boleh sholat qasar karena macet dipikirnya nggak ada. Ya, memang para fuqaha tidak memprediksi nanti penduduk dunia akan menjadi 9 miliar ini. Dianggapnya hanya ribuan aja. Ya kan? Udah padat dunia ini kan. Dan namanya macet itu kan bukan di Jakarta saja, di mana-mana, hampir semua. Orang terjebak di jalan tuh nggak bisa pulang berjam-jam. Ya kan seperti itu. Soalnya gimana? Itulah maka saya berpendapat, saya itu mah sholat saja, tapi niatnya ihtiraman lil waktu, menghormati waktu, nanti di qadha, itu aja. Tapi kalau ada ijtihad para ulama zaman dulu yang membolehkan qasar karena jalan macet, ya silakan, mana kitabnya saya pengen tahu. Kalau nggak ada sementara itu aja lah. Gitu. Jadi pengertian qasar di sini bukan qasar mengurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi juga membolehkan seorang waktunya sujud dia berlari, waktunya ruku dia tiarap, bukan masalah, tergantung kondisinya. Orang lagi perang sih, seperti itu kira-kira. Ini pendapatnya siapa namanya tadi itu? Imam Al-Jassas, nggak tahu orang mana. Gitu. Baitan fahadiruk saljadida qaiman wa sairan wa raqi'an wa yumi'ur raka'a ruku' wa sujud. Wa yumi hanya dengan isyarat-isyarat saja, dengan mata saja, dengan kepala saja, itu saja pengertiannya. Wa kadzalika la yatruku silatan billahi fi halatil khauf minal fitnah. Tidak memberikan peluang ya, untuk meninggalkan berhubungan dengan Tuhan dalam keadaan rasa takut akan serangan musuh, ya, fitnah. Wala yada'u silahahu al-awwal fil ma'rakah, dan juga tidak melepaskan senjatanya yang pertama dalam peperangan. Wa yakhudhu hidrahu, dan selalu waspada min aduwihi, dari musuhnya itu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah jelas-jelas sebagai musuhmu. Wa bi munasabatil hadis an salatid dharibi fil ard, berkenaan dengan pembicaraan kita tentang salatnya orang yang sedang menghadapi peperangan lah, darbil ardi, itu aja. Al-khaif min fitnatil ladzina kafaru, takut akan serangan orang-orang kafir yang menjadi musuhnya. Yaji'u hukmu salatil khauf, datanglah hukum salat khauf, salat takut, salat khauf.
Wa in kunta fihim, ketika fi ardil ma'arakah, di medan pertempuran. Wa tuhtashadu janabatu hadzal hukm al-fiqhi, dijelaskan segala sisi hukum fikih ini bilamsatin nafsiyatin wa tarbawiyah, dengan sentuhan-sentuhan psikologis, kejiwaan, dan juga edukasi. Wa idza kunta fihim, ketika engkau bersama mereka, fa aqamta lahumus salat, lalu kamu melakukan salat bersama mereka. Faltaqum ta'ifatun minhum, hendaknya berdiri segolongan dari mereka maka bersamamu. Wal yakhudu aslihatahum, dan hendaknya mereka mengambil senjatanya. Fa idza sajadu, ketika mereka bersujud, falyakunu min waraikum, hendaknya yang sujud berada di belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, lalu datanglah golongan yang lain, lam yusallu, yang belum melakukan salat, gabung lagi. Fal yusallu maka, supaya mereka salat bersamamu. Wal yakhudu hidrahum, dan hendaknya mereka waspada, tetap waspada. Wa aslihatahum, dan juga boleh memegang senjatanya. Waddal ladina kafaru, orang-orang kafir itu punya keinginan, lau taghfaluna, menunggu engkau lalai, lengah, an aslihatikum, dari senjatamu, wa amti'atikum, dan dari hartamu, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, nanti mereka akan menyerang kamu sekaligus, akan diserbu berserentak oleh mereka. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kamu, in kana bikum ada, apabila engkau sedang dalam keadaan sakit. Mimatarin, karena hujan. Awas, hujan kalau di sini mah enak, hujan-hujanan. Kalau di daerah sana, daerah dingin, di Arab juga kalau sedang musim hujan, ya bisa sakit kena hujan tuh. Nggak ada sih orang hujan-hujanan tuh. Iya, kan udaranya dingin gitu. Arab juga kalau sedang musim Januari Februari dingin, ya hujannya dingin. Gitu. Au kuntum marda, atau juga akan dalam sakit, antadau aslihatakum, untuk meletakkan senjatamu. Wa khudu hidrakum, tetap waspada. Innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina, Allah telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan mereka. Fa idza qadaitumus salata, apabila engkau telah rampung salat, fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Fa idza ma'nantum, apabila engkau sudah merasa tenang, fa aqimus salata, dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena salat itu bagi orang yang beriman adalah punya jadwal waktu atau punya skedul yang tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang beriman yang sudah punya skedul yang tertentu. Kitaban mawquta, punya skedul yang apa, skedul jadwal waktu. Iya, skedul. Oke, itu aja, mudah-mudahan ini bisa tentang sholat ya, beli perangkat-perangkat tentang sembahyang.